Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Unia, kelas 1G Manajemen, Permata Kuliahan Matematika Ekonomi. Dalam bunga majemuk. Bunga majemuk, bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal, yang juga mencakup semua bunga akumulasi dari deposito atau pinjaman periode sebelumnya. Diduga berasal dari Italia abad ke-17. Bunga majemuk dapat dianggap sebagai bunganya bunga dan akan membuat jumlah tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada bunga sederhana yang dihitung hanya pada jumlah pokok. Menghitung bunga majemuk dihitung dengan mengalihkan jumlah pokok awal dengan 1 ditambah suku bunga tahunan dinaikkan ke jumlah periode. Majemuk dikurangi 1. Bunga dapat diperoleh pada jadwal frekuensi tertentu, dari kontinu hingga harian, hingga tahunan. Saat menghitung bunga majemuk, jumlah periode bunga majemuk membuat perbedaan yang signifikan. Tingkat bunga majemuk bertambah tergantung pada frekuensi bunga majemuk, sehingga semakin tinggi jumlah periode majemuk, semakin besar bunga majemuk. Dalam istilah-istilah bunga majemuk. Dalam perhitungan bunga majemuk, kita akan mengenal istilah-istilah berikut. Yang pertama S, nilai akhir, P, pokok, J, tingkat bunga minimal tahunan dengan periode perhitungan M kali per tahun, I, tingkat bunga per periode, N, jumlah periode. Secara sistematis, bunga majemuk dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yakni S sama dengan P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung N. Dalam soal mengenai bunga majemuk, yang pertama, Usap menabung uang miliknya sejumlah 50 juta dalam perbankan Him-Him, di mana Bank Him-Him mempunyai ketentuan rasio bunga sebesar 8% setiap 6 bulan. Berapa tabungan Usap bila waktu sudah berjalan selama 3 tahun? Yang kedua, demi memenuhi impiannya, Sanji berusaha berinvestasi dalam bentuk tabungan. Sanji telah menabung uang sebesar 1 juta miliknya dalam Bloombank. Apabila Bloombank memberi bunga majemuk sebesar 16% setiap tahun, sedangkan lamanya periode tersebut adalah 3 bulan, maka berapa total tabungan Sanji setelah 5 tahun? Selanjutnya adalah nomor 3. Budi meminjam uang di bank sebesar 160 juta dengan bunga kredit efektif 8% per tahun. Bank memberikan kredit dengan jangkau waktu 6 bulan. Berapakah angsuran yang harus dibayar Budi? Nomor 4. Farid meminjam uang di bank dengan perhitungan bunga sederhana, di mana dia meminjam uang sebesar 10 juta dan mengembalikan sebesar 15 juta pada bulan ke-9. Jadi, berapa tingkat bunga yang harus dibayar oleh Farid selama ini? Di dalam soal bunga majemuk yang pertama, Usop menabung uang miliknya sejumlah 50 juta dalam perbank Him-Him, di mana Bank Him-Him mempunyai ketentuan rasio bunga sebesar 8% setiap 6 bulan. Berapa tabungan Usop bila waktu sudah berjalan selama 3 tahun? Jawabannya, P sama dengan 50 juta. 50 juta adalah milik uangnya. R sama dengan 8% sama dengan 0,08. 8 per 100 sama dengan 0,08. N 3 dikali 12 sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Dalam 1 tahun, yakni 12 bulan. Maka S sama dengan P 1 ditambah IN. S 50 juta 1 ditambah 0,08 6. S sama dengan sejumlahnya 79.343.716. Dalam rumus bunga majemuk, yakni S diambil P. Dalam S, yakni dalam pokoknya, P itu adalah uang dalam selisihnya. 79.343.716 yakni adalah S, diambil 50 juta. 50 juta yakni pokoknya.
sama dengan seluruhnya adalah 29.343.716. Di dalam soal yang kedua, demi memenuhi impiannya, Sanji berusaha berinvestasi dalam bentuk tabungan. Sanji telah menabung uang sebesar 1 juta miliknya dalam Bloombank. Apabila Bloombank memberi bunga majemuk sebesar 16% setiap tahun, sedangkan lamanya periode tersebut adalah 3 bulan, maka berapa total tabungan Sanji setelah 5 tahun? P sama dengan dalam bentuk uangnya 1 juta, R sama dengan 16% per tahun, 4% sama dengan 0,04, 4 per 100, N sama dengan 5 dikali 12, sama dengan 60 dibagi 3, 3 bulannya dalam 1 tahun, sama dengan 20, maka E sama dengan P 1 ditambah IN. E sama dengan 1 juta 1 ditambah 0,08. 0,08 itu adalah jumlah 4% dikali 20. N sama dengan Rp 2 juta 191 123 143. Dalam rumusnya S diambil P. Jumlahnya tadi S 2,191 juta 123 143 diambil 1 juta sama dengan 1,191 juta 123 143. Itu adalah jumlahnya. Kita mengenai angsuran. Di dalam angsuran, pembayaran kewajiban dalam jumlah tetap dalam periode tertentu tanpa menghitungkan jenisnya, jumlah pemakaiannya, pembeliannya, dan sebagainya, sama dengan SIN tarif tetap atau yang disebut dengan otoritas jasa keuangan. Dalam soal dari jawaban nomor 3, Budi meminjam uang di bank sebesar 160 juta dengan bunga kredit efektif 8% per tahun, memberikan kredit dengan jangka waktu 60 bulan. Berapakah angsuran yang harus dibayar Budi? Diketahui P sejumlah uangnya 160 juta, R 18%, 0,18, T sama dengan 60 atau yang disebut dengan 60 sama dengan 1, maka S P buka kurung 1 ditambah R dikali T, E sama dengan 160 juta dari P dikali 1 ditambah 0,18 dikali 1, E sama dengan 188.800, maka untuk setiap bulan Budi harus membayarnya berapa? Yang pertama itu adalah 188.800 dibagi 60 yang tadi T-nya sama dengan 3.146.667. Maka dari hasil 188.800 diambil 160 juta sama dengan 28.800.000 dibagi 60. Dari 60-nya itu adalah T sama dengan 480.000. Sejumlahnya adalah 480.000 dari hasil total di dalam bayar budinya. Sekarang dalam angsurannya, not pembayaran cicilannya, hasil akhir, harga yang dibayarkan sama dengan pokok yang dibayar sama cicilannya. Pokok yang dibayar sama dengan cicilan diambil bunga, dari cicilan ke bunga. Pokok akhirnya, pokok awal diambil pokok yang dibayarkan. Bunga yang dibayarkan itu termasuk cicilannya, diambil pokok yang dibayarkan, berarti hasilnya. Cicilan ke-1 itu 160 juta, pokok awalnya. Pembayaran cicilannya 3.146.667. Bunga yang dibayarkan 480.000. Pokok yang dibayarkan 2.666.667. Pokok akhirnya ada 157. 333. Pokok awal yang kedua cicilannya yang tadi
diambil dalam satu pokok yang dibayarkan, yakni 2.666.667. Hasilnya 154.666.667. Hasil dari 154 diambil lagi dengan 2.666.667. Hasilnya adalah 152 juta. 152 juta diambil dalam 2.666 sama dengan 149.333. 149.333 diambil 2.666 sama dengan 146. 146.666 diambil 2.666 sama dengan 144. 144 juta diambil 2.141.333. 141.333 diambil 2.666 sama dengan hasilnya 138.666. 138.666 diambil 2.666 sama dengan 136 juta. 136 juta diambil 2.666 sama dengan 133.333. Cicilan ke-11. 133 juta dari pokok awal sampai ke pokok akhir, yakni 130. 130 juta dari pokok awal diambil dalam pokok yang dibayarkan 2 juta sama dengan 128. 128 pokok awal diambil 2 juta sama dengan 125.333. 125 dari pokok awalnya yakni diambil 2 juta dari pokok yang dibayarkan sama dengan 122. 122 diambil 2 juta yang dibayarkan 120 juta. Hasilnya 120 juta diambil 2.666 sama dengan 117. 117 hasilnya dari pokok awal diambil 2.666 sama dengan 144. 144.666 diambil 2 juta sama dengan 112. 112 juta diambil 2 juta sama dengan 109. Dalam 20, 109 diambil 2 juta sama dengan 106.666. Dalam cicilan ke-21, dari 106.666 diambil 2 juta sama dengan 104. 104 juta diambil 2 juta sama dengan 101. 101.333 diambil 2 juta dari pokok yang dibayarkan sama dengan 98. 98 diambil 2 juta sama dengan 96. 96 diambil 2 juta sama dengan 93. 93 diambil 2 juta sama dengan 90.666.667. 90.666.667 diambil 2.666 sama dengan 88. 88 juta sama dengan diambil pokok yang dibayarkan 2.666 sama dengan 85. 85 juta sama dengan 266 diambil dari pokok yang dibayarkan sama dengan 82. 82 diambil 2.666 sama dengan 80 juta. Dalam cicilan ke-31 yakni 80 juta. 80 juta dari pokok yang dibayarkan diambil 2 juta sama dengan 77.333. 77.333 diambil pokok yang dibayarkan sama dengan 2 juta sama dengan 74. 74 juta sama dengan pokok yang dibayarkan sama dengan 72. 72 juta diambil 2 juta sama dengan 69. 69 juta diambil 2 juta sama dengan 66. 666. 66 diambil 2 juta sama dengan 64 juta. 64 juta diambil 2 juta sama dengan 61 333 333 diambil 2 juta sama dengan 58 666.
58.666 diambil 2 juta sama dengan 56 juta. Dari 56 juta diambil 2.666.667 sama dengan 53.333. Dalam cicilan ke-41 dari 53 juta diambil 2 juta sama dengan 50.666. 50.666 diambil 2 juta sama dengan 48 juta. Dari 48 juta diambil pokok yang dibayarkan sama dengan 2.666 sama dengan 45 juta. Dari 45 juta diambil 2 juta sama dengan 42. 42 juta sama dengan diambil 2.666 sama dengan 40. 40 juta diambil 2 juta sama dengan 37.333. 37.333 diambil 2 juta sama dengan 34.666. 34.666 diambil 2 juta sama dengan 32. 32 juta diambil 2 juta sama dengan 29.333. 29 juta diambil 2 juta sama dengan 26.666. Cicilan dalam ke-51. 26 juta diambil pokok yang dibayarkan sama dengan 24 juta. 24 juta diambil pokok yang dibayarkan sama dengan 21.333. 21.333 diambil 2 juta sama dengan 18.666. 18 juta diambil 2 juta sama dengan 16. 16 juta diambil 2 juta 666 sama dengan 13 juta. 13 juta 333 diambil pokok yang dibayarkan sama dengan 10.666. 10.666 diambil 2 juta yang dibayarkan sama dengan 8 juta. Dari 8 juta yakni diambil dalam pokok yang dibayarkan sama dengan 2 juta dari 5.333. Hasil 5.333 diambil 2 juta sama dengan 2.666. Dalam 2.666 dihasil dalam 2 juta pokok yang dibayarkan 266 diambil sama dengan pokok akhirnya adalah 0. Jawaban dari soal nomor 4. Farid meminjam uang di bank dengan perhitungan bunga sederhana, di mana dia meminjam uang sebesar 10 juta dan mengembalikan sebesar 15 juta pada bulan ke-9. Jadi berapa tingkat bunga yang harus dibayar oleh Farid selama ini? P sama dengan 10 juta. E sama dengan 15 juta diambil 10 juta. Dari 15 ini dikembalikan oleh Farid sama dengan 5 juta hasilnya. R sama dengan 9 bagi 12. 12 yaitu 1 tahun adalah 12 bulan sama dengan 0,75. Maka R sama dengan S atau P dikali T. R sama dengan 5 juta atau 10 juta dikali 0,75. R sama dengan 5 juta atau yang disebut 7.500.000. R-nya adalah 0,6%.